Hadir semua ya, Efraim dan Mikaela hadir semua. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sama istimewa. Sekarang kita lanjut pelajaran kita tentang manusia berharga di mata Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Coba Ibu Guru minta salah satu dari anak Ibu Guru, Efraim, maju ke depan. Silakan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini mau belajar pada pagi ini dan sertailah kami pada hari ini Tuhan, karena kami mau belajar agama Kristen pada pagi ini dan setelah kami belajar terima kasih Tuhan. Amin. Iya. Terima kasih. Ya, setiap manusia berharga di mata Allah. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu istimewa. Dan karena istimewanya itu, manusia itu pun menjadi berharga di mata Tuhan. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Ibu Guru mau membacakan dulu apa saja tujuan kita belajar pembelajaran ini. Ya, Ibu Guru bacakan dulu. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan alasan manusia itu berharga di mata Allah. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Pribadi kita ini yang berharga di mata Allah. Kemudian yang ketiga, menuliskan cara bersyukur, memperingati hari ulang tahun, dan bersyukur untuk pertumbuhan yang Allah berikan. Dan yang keempat, membuat karya dalam bentuk puisi atau doa seperti minggu yang lalu sudah Ibu Guru kasih tugasnya ya. Doa sudah dikerjakan? Sudah. Ya, membuat karya dalam bentuk puisi atau doa yang mengungkapkan syukur kita sebagai manusia yang berharga di mata Allah. Iya. Nah, setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang tertulis di dalam kitab Kejadian berapa? Kejadian 1 ayat 26 ya. Jadi manusia itu diciptakan serupa ya, segambar dengan Allah. Nah, kemarin Ibu Guru juga sudah menjelaskan serupa dan segambar dengan Allah itu seperti apa. Bukan seperti manusia yang punya pipi, punya hidung, punya mata, punya telinga ya. Tapi serupa dan segambar dengan Allah itu adalah sifat-sifat yang sama seperti Allah. Sifat Allah itu seperti apa kemarin? Sifat Allah? Allah itu baik. Allah itu pengasih. Allah itu penyayang. Ya. Gambar dan rupa Allah itu ada dalam diri semua manusia. Semua manusia yang diwariskan oleh Allah kepada kita. Jadi semua tercermin dalam diri manusia sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang baik, yang pengasih dan penyayang, suka memberi, itu adalah sifat baik Allah yang ada di dalam diri manusia. Nah, Daud menuliskan dalam Mazmurnya, dia mengatakan bahwa Tuhan itu membentuk manusia dari buah pinggangnya dan menenunnya dalam kandungan ibu. Ya, jadi kita ini sebelum dilahirkan ke dalam dunia, Tuhan itu sudah menenun kita, sudah membentuk kita di dalam rahim seorang ibu. Apa Bapak? Ibu, ya.
membentuk seorang bayi dalam perut ibu dari laki-laki dan perempuan ya. Tapi di sana Tuhanlah yang membentuk manusia di dalam perut mamamu. Ya, jadi si Mikaela itu karena dibentuk oleh Tuhan. Ya, Tuhan bentuk, Tuhan tenun dalam perut mamanya Mikaela. Tuhan bentuk, Tuhan tenun dalam perutnya mama Efraim ya. Sehingga ketika lahir, jadilah si Efraim. Jadi laki-laki. Lahirnya jadilah si perempuan Mikaela ya, karena sudah dibentuk oleh Tuhan. Jadi orang yang lahir ya, tidak ada yang salah. Ya, ketika dia lahir tidak ada yang salah. Ya, baik dia dalam keadaan sempurna maupun dalam keadaan tidak sempurna. Ya, kalau kalian bersyukur hari ini kalian punya mata yang baik untuk melihat, ya, kalian punya hidung yang bagus untuk mencium, kalian punya telinga yang baik untuk mendengar, ya, punya mulut yang bagus untuk berbicara. Itu karena Tuhan menciptakan kalian dengan begitu sempurna. Ya, ada anak-anak yang tidak sempurna. Ya, itu. Nah, ada beberapa bukti yang menunjukkan kalau kita ini diciptakan berharga di mata Allah. Apa saja buktinya? Ya, Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah juga memelihara hidup manusia sehingga manusia itu menjadi berharga. Apa saja buktinya bahwa kita manusia yang berharga? Coba kita lihat. Yang pertama adalah Allah itu memelihara sejak dalam kandungan ibuku. Dipelihara tidak kalian? Sejak dalam kandungan dipelihara ya. Makanya sampai lahir dengan selamat karena Tuhan sudah melihara. Nah, setelah kalian lahir, maka Allah juga memberikan orang tua. Punya orang tua? Pasti punya. Mikaela punya mama, punya papa. Efraim juga punya mama, punya papa yang sudah merawat, ya, merawat, mencukupkan, ya, segala apa yang kalian perlukan. Contohnya, tadi ibu guru bertanya, sudah makan atau belum? Itu sudah sarapan. Siapa yang menyediakannya? Mama. Kalau Mikaela yang menyediakannya, omanya, karena mama papanya bekerja ya. Iya, mungkin tidak sempat jadi ada omanya. Sama, itu juga merupakan orang tua. Ya, kemudian yang kedua, ya, itu yang ketiga, buktinya adalah bahwa Allah menolong dengan memberikan kesuksesan. Ya, suksesnya seperti apa? Ya, waktu kalian ulangan, waktu kalian ujian, bisa jawab tidak pertanyaan dari ibu bapak guru? Bisa, karena apa? Tuhan sudah kasih kita akal budi, kecerdasan, kepintaran. Nah, itu ya bukti bahwa kita itu berharga. Yang pertama apa? Allah memelihara kita sejak dalam kandungan. Yang kedua, Allah memberikan orang tua untuk merawat. Yang ketiga, bahwa Allah menolong kita, memberikan kita ketika kita sedang ujian. Tuhan berikan hikmah. Tuhan berikan kepintaran. Tuhan berikan kita kecerdasan. Lanjut yang keempat, apa buktinya kalau kita berharga? Keempat adalah Allah memberi semangat agar kalian semakin giat belajar. Saat mendapatkan nilai jelek, sakit hati tidak? Sakit hati, aduh, saya sudah belajar matematika tapi tetap nilainya jelek, bagaimana ini? Nah, ketika kita berdoa sama Tuhan, maka di sanalah Tuhan memberikan kita semangat, ya. Tuhan kasih kita penghiburan. Harus kamu ciptaan yang sangat
diri kita, ya, untuk diri kita, ya. Kemudian apa lagi? Ya, nah, ketika kita sakit, Tuhan kasih kita apa? Ketika kita sakit, Tuhan kasih kita kesembuhan. Lewat apa Tuhan kasih kita kesembuhan? Ketika kita berdoa, ketika kita minum obat, di sana Tuhan menyertakannya, ya, menyertai dan memberikan kesembuhan, ya. Lalu bukti yang berharga lainnya, ya, dari diri kita, dari Tuhan itu adalah Allah menghibur saat kita sedih. Ya, memang kita tidak bisa lihat Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menghibur kita? Tuhan kirim teman-teman, ya, untuk menghibur saat kita sedih. Iya, Epe, ya. Tuhan kirim si apa biar Efraim bisa tertawa waktu Efraim bersedih. Tuhan kirim teman Mikaela atau si Miserin, adanya Mikaela, untuk menghibur Mikaela waktu bersedih. Nah, itu cara Tuhan menghibur kita. Karena Tuhan sangat sayang sama kita, sama semua manusia. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, lanjut. Apalagi buktinya? Nah, buktinya adalah setiap tahun pasti kita adakan apa? Waktu tiup lilin, namanya ulang tahun, ya. Jadi Allah memberikan pertambahan usia setiap tahun kepada kita, dan disitulah kita bersyukur sama Tuhan. Ya, setiap tahun pasti ada tiup lilin, ya. Walaupun tidak undang teman, tapi tiup lilin di rumah, kumpul dengan mama papa, kumpul dengan oma opa, ya. Nah, di situ kita bersyukur, ya. Itu adalah bukti bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Kita ditambahkan usia sama Tuhan, ya. Jadi kita semua berharga. Allah memelihara sejak bayi sampai usia kalian saat ini, dan itu menjadi bukti bahwa hidup kalian itu, hidup kita semua ini berharga di mata Tuhan, ya, berharga di mata Tuhan, ya. Itu adalah buktinya. Jadi sangat
itu Tuhan sudah rancangkan. Ya, apa buktinya rancangan Tuhan? Yuk kita lihat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Coba Efraim dibacakan Yeremia 29 ayat 11. Bunyinya seperti apa di sana? Tuhan sudah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada. Ya, Tuhan sudah membuat rancangannya. Nah, apapun yang kita cita-citakan, kita serahkan ke Tuhan, maka rancangan Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan namanya kecelakaan untuk semua manusia. Tuhan ciptakan rancangan-rancangan damai sejahtera. Iya. Nah, hal lain yang penting kita ketahui bahwa Tuhan sudah memberikan bukti kepada manusia bahwa manusia itu berharga di mata Tuhan. Allah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Siapa anak tunggalnya? Anak tunggalnya adalah Yesus Kristus. Ya, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan sangat jelas menggambarkan di sana bahwa kasih Allah itu sungguh terbukti. Ya, jadi bukan hanya kita saja yang normal, yang punya telinga, mata, hidung, kulit yang bagus, tapi orang yang bertemu Tuhan khusus juga berharga di mata Tuhan. Oke, sampai di sana penjelasan Ibu Guru tentang berharga di mata Tuhan tadi. Ada yang ditanyakan? Ya, semua berharga. Ya, tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan. Sekarang Ibu Guru akan membacakan kesimpulan dari penjelasan Ibu Guru tadi. Apapun keadaan kita yang kita miliki saat ini, kita tetap bersyukur. Ya, dan kita juga mau menghargai teman-teman atau orang lain yang tidak sempurna, yang hanya mempunyai satu mata, yang hanya mempunyai satu kaki, satu tangan. Ya, kita harus hargai mereka. Ya, dan ya, kita juga harus menghormati mereka juga. Karena apa? Ya, karena di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 tadi sudah dibacakan mengatakan bahwa Tuhan sudah merencanakan hidup manusia dengan baik dan indah. Punya rancangan yang baik dan indah. Ya, untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita semua. Itu penjelasan dari Ibu Guru tentang manusia berharga di mata Allah. Sekarang tugas kalian adalah kalian mengerjakan lembar kerja. Kalian menjawab soal A, B, C, atau D yang kalian anggap benar dari nomor 1 hingga nomor 5. Ya. Oke, sudah kalian dikumpulkan. Kira sudah selesai? Iya. Empat, tugas kalian adalah membuat doa lagi. Ya, kalau minggu yang lalu kalian sudah mengerjakan, Ibu ya sudah bagus. Doanya tentang bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menciptakan laki-laki dan perempuan itu istimewa. Ibu Guru lihat punya Efraim sudah bagus. Ya, doanya ya, bagaimana si Efraim sudah bersyukur karena Efraim sudah diciptakan sebagai laki-laki.